Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan sharing-sharing ataupun kasih tips dan triknya gimana supaya lolos ataupun keterima beasiswa non-akademik. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan beasiswa non-akademik ini jarang banget ada di setiap kampus. Mungkin ada yang mengadakannya itu beberapa tahun sekali. Karena kalau di kampus itu biasanya yang muncul itu beasiswa bidik misi, beasiswa akademik, ataupun beasiswa ke luar negeri dan lain sebagainya. Di tahun 2020 kemarin, kampus aku itu lagi ngadain program beasiswa non-akademik ini. Dan alhamdulillahnya aku keterima, karena syarat untuk mengikuti beasiswa non-akademik ini, teman-teman harus punya sertifikat juara, entah itu dari bidang kesenian, keagamaan, kepemimpinan, ataupun dari bidang olahraga. Untuk teman-teman yang punya prestasi di bidang tersebut tadi, nggak ada salahnya untuk coba daftar beasiswa non-akademik ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku bakalan kasih perbedaan apa itu beasiswa akademik dan juga beasiswa non-akademik. Oke, jadi menurut aku sendiri kalau beasiswa akademik ini itu merupakan suatu program beasiswa yang diperuntukkan untuk mereka yang mempunyai prestasi di dunia pendidikan, seperti menjuarai lomba olimpiade matematika, sains, ataupun memiliki IPK yang tinggi di kampusnya. Pokoknya yang ada kaitannya dengan pendidikan dan pengetahuan. Nah, sedangkan untuk beasiswa non-akademik ini itu diperuntukkan untuk mereka yang mempunyai prestasi di dunia kesenian, keterampilan, keagamaan, ataupun dari bidang olahraga dan juga kepemimpinan. Jadi, perbedaan yang cukup signifikannya, beasiswa akademik itu cenderungnya ke otak kiri, karena dia itu lebih suka ke dunia pendidikan dan juga pengetahuan. Nah, kalau yang non-akademik, lebih suka ataupun cenderungnya ke otak kanan karena suka akan kreativitas dan juga daya imajinasinya yang tinggi. Oke, itu dia perbedaan beasiswa akademik dan juga non-akademik. Nah, sekarang aku mau share 3 tahapannya itu. Nah, kebetulan aku udah rangkum semuanya dari beberapa sumber. Oke, yang pertama, ada administrasi. Nah, yang kedua itu ada tahapan interview, dan yang tahapan yang terakhir yaitu ada doa. Nah, tahapan yang pertama ini ada administrasi, yang mencangkup pendaftaran baik itu secara online ataupun offline, seperti pengumpulan berkas ataupun persyaratan yang diperlukan, dari mulai transkrip nilai, CV, ataupun dari sertifikat juara teman-teman. Dan kalau misalkan poin administrasi ini udah lengkap semua, nanti akan diseleksi dulu berkasnya oleh si panitia. Kalaupun berkas kita itu udah memenuhi syarat awal tadi, insya Allah kita bisa lolos di tahapan awal ini dan bisa lanjut ke tahapan interview. Oke, tahapan yang kedua yaitu ada interview. Nah, aku udah ngebagi tahapan interview ini menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada sikap pada saat interview yang harus diperhatikannya itu apa aja. Dan yang kedua itu soal ataupun pertanyaan apa saja yang dilontarkan oleh si penanya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu sikap pada saat interview. Nah, teman-teman harus perhatiin secara detail apa saja yang mesti diperhatikan. Oke, yang pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan sopan. Nah, yang kedua, pada saat datang, jangan lupa untuk mengetuk pintu dan memberi salam terlebih dahulu kepada si penguji ataupun si penanya. Nah, yang ketiga, harus bersikap ramah ataupun humble. Dan yang keempat, teman-teman harus rileks. Jadi, santai aja pada saat menjawab pertanyaannya, jangan terlalu tegang ataupun grogi. Dan yang kelima itu harus bersikap natural. Nah, maksud natural di sini, teman-teman itu harus menjawab pertanyaannya sesuai fakta, jadi enggak dilebihin ataupun dikurangin dari jawaban tersebut. Tips yang keenam ini, kalau misalkan teman-teman lagi tanya, terus jawabnya itu jangan sampai bertele-tele. Nah, yang ketujuh, teman-teman enggak usah banyak gerak, kayak misalkan gerak-gerakin kaki, tangan, ataupun sekedar menggerakkan pulpen. Terus teman-teman juga duduknya harus tegak ya, biar kelihatan rapi di mata si penguji. Nah, tips yang terakhir ini teman-teman harus optimis dan harus percaya bahwa jawaban yang kita berikan tadi supaya bisa memberikan nilai plus di mata si penguji.
Oke, itu tadi beberapa sikap yang harus teman-teman perhatikan pada saat interview. Nah, selanjutnya ini ada soal ataupun pertanyaan yang mesti teman-teman perhatikan pada saat si penguji menanya kepada kita. Berdasarkan pengalaman pribadi aku, pada saat interview, beberapa pertanyaan ini itu sering banget ditanyain. Nah, pertanyaan yang pertama kayak misalkan, ceritakan mengenai diri kamu. Oke, aku kasih contoh jawabannya. Jadi teman-teman harus menyebutkan nama, asal, jurusan, dan semester berapa. Terus kita juga harus ceritain kesibukan kita itu sekarang apa aja. Kalau bisa, kita harus menjawab pertanyaan tadi dengan sekreatif mungkin. Kayak misalkan, kesibukan saya sekarang selain menjadi seorang mahasiswa, saya juga menggeluti hobi yang saya sukai, seperti di bidang seni. Dan saya juga menjadi seorang freelancer gambar ataupun menerima jasa ilustrasi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus jawab pertanyaannya sekreatif mungkin dan jangan sampai mengada-ngada. Dan harus sesuai fakta yang ada jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa kamu memilih kampus ini? Nah, nanti teman-teman bisa jelasin alasannya semenarik mungkin terkait dengan apa saja keunggulan yang dimiliki dari kampus ini. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu coba tunjukkan bakat ataupun prestasi yang kamu miliki sekarang. Nah, nanti teman-teman bisa langsung tunjukin bakatnya apa. Kayak misalkan waktu pengalaman aku sih, mainin kalimba dan membawakan satu buah lagu. Jadi kita tunjukin bakat yang terbaik dan cari sesuatu yang beda. Ya, pandai-pandai kita aja nyusun strateginya gimana, supaya si penguji merasa bahwa bakat yang kita tampilkan itu unik dan berbeda dari yang lain. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan yang terakhir ini sering banget ditanyain, jadi kita harus kasih jawaban yang logis dan bisa bermanfaat nantinya. Oke, pertanyaannya yaitu, beri alasan mengapa kamu layak untuk mendapat beasiswa non-akademik ini. Tapi sebelumnya teman-teman harus merancang jawaban ini di rumah supaya nanti pas jawabnya itu teman-teman nggak grogi dan juga nanti si penguji memberikan nilai plus dari jawaban kita. Oke, sebagai contoh jawabannya, saya akan membuat bimbingan belajar kepada anak-anak di desa saya mengenai pembelajaran alat musik dan mengajarkan beberapa teknik menggambar agar mereka memiliki keterampilan dan bisa mengasah hobi dengan adanya dari dana beasiswa ini. Kurang lebih itu tadi jawabannya. Jadi kita harus kasih jawaban yang sekiranya ada manfaat untuk kedepannya bagi masyarakat. Nah, diusahakan teman-teman pada saat ngejawabnya itu jangan sampai bertele-tele. Supaya jawaban kita tadi bisa meyakinkan si penguji. Oke, jadi tips yang terakhir ini ada berdoa. Nah, setelah semua tahapan udah kita lakuin tadi dengan kerja keras, lalu tinggal kita lengkapin dengan berdoa. Tapi berdoa juga ada triknya teman-teman. Nah, yang pertama ada waktu mustajabnya berdoa, seperti pada saat azan, turunnya hujan, pada saat hari Jumat, dan jangan lupa untuk meminta restu dari orang tua. Dan untuk teman-teman yang muslim, jangan lupa untuk kerja ini sholat sunnahnya juga, kayak sholat duha, tahajud, ataupun sholat hajatnya. Supaya doa kita itu bisa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dia beberapa tips dan triknya yang bisa teman-teman lakuin. Semoga teman-teman yang lagi ngejar beasiswa diberikan kemudahan dan juga bisa mendapat beasiswa yang diinginkan. Oke, sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.